Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi malam hari ini di PA GKJ Sabda Mulia secara online. Mari sebelum kita mau memulai PA hari ini, kita akan pujikan satu pujian dari NKB 189, bait yang pertama. Pegang tanganku. Membuka PA hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini atas berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, atas cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan siap perenungan firman Tuhan yang menguatkan iman kami, yang menyegarkan setiap jiwa kami. Mari Tuhan, hadirlah dalam setiap hati kami, bimbinglah setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita akan angkat satu pujian dari NKB 128, bait yang pertama dan yang kedua. Ku berserah kepada Allahku.
untuk perenungan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dani. Kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Putri dan juga Pak Yosep yang telah bersama-sama dengan kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pelayanan pemahaman Alkitab secara online. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Kami selalu berdoa dan berharap kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua ada dalam keadaan sehat dan diberikan berkat kecukupan perlindungan dari Tuhan Allah kita. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama kita akan belajar akan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 44. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 44. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan, yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, "Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Dan ia menjawab, "Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air." Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya ini bagi anak-anak pemuda ya, mungkin Saudara pernah mengalami gelisah ketika melihat kok teman-teman sebaya saya, kok teman-teman seusia saya sudah punya pacar, bahkan teman-teman saya sudah ada yang menikah. Sedangkan kita sendiri belum punya pacar. Mungkin saudara merasa sulit untuk
mencari dan mendapatkan pacar, atau mungkin pernah ditolak sehingga mengalami trauma, atau bahkan sudah takut dulu. Wah, nanti saya nembung belum udah takut ditolak ya. Atau perasaan yang lain lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya pernah pemuda juga ya. Dulu waktu saya usia pemuda, kadang-kadang kita setelah persekutuan pemuda, itu kita tidak langsung pulang. Kita masih berkumpul di gereja, masih ngobrol sana sini, kadang sampai larut malam. Nah, ketika pembicaraan itu sudah temanya menjurus ke PH, apa? Pasangan hidup. Nah, itu sudah rodok gayeng Bapak Ibu dan Saudara. Nah, terkadang kita ada momen saling menguatkan, saling mendoakan supaya kita tetap kuat ya, tetap tegar, jangan khawatir. Wah, tapi kadang-kadang kalau pas di rumah sendirian ya ya tetap mikir gitu ya. Tetap ada rasa cemas, ada rasa khawatir ya. Pokoknya tema-tema waktu usia saya itu remaja tentang PH itu ya. Pasangan hidup itu sangat populer ya. Dan itu sering diberikan kepada para pembicara-pembicara atau pelayan-pelayan firman yang melayani persekutuan pemuda pada saat itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, di kalangan orang-orang tua, mungkin Bapak Ibu pernah gelisah juga ketika melihat putra-putrinya belum ada gandengannya ya, belum punya pacar, sedangkan Bapak Ibu menganggap jane anakku ya swayai pacaran begitu ya. Tapi kok sampai sekarang belum ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering berdoa untuk putra ataupun putrinya. Dan ini juga merupakan suatu hal yang wajar. Di sisi lain orang tua juga punya pengharapan bahwa anaknya nanti satu kelak akan menikah dengan pasangan hidup yang sungguh-sungguh dia cintai. Meskipun orang tua juga punya kriteria tertentu tentunya Bapak Ibu ya terhadap calon suami atau calon istri dari putra ataupun putrinya. Mungkin ada kriteria nanti saya ingin punya mantu yang seiman misalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Sudah kerja mapan. Kerja Tuhan tapi tidak kerja di luar kota. Supaya bisa satu rumah. Yang jujur. Yang ramah. Yang satu suku dan lain-lain ya. Saya enggak tahu ya. Bapak Ibu yang lebih tahu. Pengharapan cita-cita apa Bapak Ibu ingin memiliki seorang mantu idaman begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, belajar dari kitab Kejadian ini sangat menarik. Kejadian 24 ayat 34 sampai 44 yang kita baca tadi, kita bisa melihat kisah hidup Bapak Abraham. Beliau mendapat kasih karunia Tuhan di masa tuanya. Di masa tuanya Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Sebagai orang tua tentu Bapak Abraham sangat mengasihi Ishak. Apalagi dia adalah anak satu-satunya yang dilahirkan oleh Ibu Sarah. Bapak Abraham sangat menjaga keberadaan Ishak anaknya. Termasuk dalam hal menentukan calon istri bagi Ishak. Sebagai orang tua barangkali perasaannya ya sama dengan Bapak Ibu tadi ya. Besok kalau Bapak Abraham punya mantu itu yang tadi ada kriterianya apa? Bukan dari wanita-wanita di sekitar tanah Kanaan, ya. Tetapi Bapak Abraham ingin punya mantu wanita yang berasal dari
kaum keluarganya, dari suku bangsanya, ya, di tanah Ur-Kasdim, ya, di sebelah timur. Ini yang menjadi harapan dari Bapak Abraham pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak Abraham ya sebagai orang tua juga turut untuk mencarikan calon istri bagi anaknya, yaitu Ishak, dengan mengutus hamba yang paling tua, hamba yang paling ia percaya. Sekali lagi bahwa Bapak Abraham tidak ingin Ishak nanti menikah dengan perempuan yang berasal dari suku-suku tanah Kanaan, melainkan dari kaum keluarganya sendiri. Mengapa? Bapak Ibu ingat, Bapak Abraham itu dari tanah asalnya dipanggil oleh Tuhan untuk menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Sekarang Bapak Abraham diam di sana. Tuhan menjanjikan bahwa tanah Kanaan, setiap tanah yang diinjak oleh Bapak Abraham nanti akan diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan akan menjadikan dari Bapak Abraham suatu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, jika calon istri Ishak nanti berasal dari keluarga Abraham, tentu akan lebih mudah untuk saling mengenal, lebih mudah untuk saling dekat dan menyesuaikan diri. Bahkan ketika nanti kalau ada masalah-masalah, barangkali juga lebih mudah untuk menyelesaikannya. Wong bagaimanapun itu ya masih ada sambungan, ikatan kekeluargaan, keluarga besar. Tetapi jika nanti istri Ishak ini berasal dari salah satu perempuan wanita di tanah Kanaan, wah ini akan repot. Ke depan pasti akan terjadi konflik kepentingan. Ya. Karena Abraham memegang janji Tuhan tadi bahwa tanah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Abraham dan segala keturunannya. Sehingga nanti ke depan misalnya kalau ada terjadi perang suku, repot. Bagaimana cara menyelesaikan dan akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Kira-kira itu menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Bapak Abraham. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada hari ini, pada saat ini, kita juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, ya, 10 November Bapak Ibu ya. Memang sekarang kita tidak berjuang ya, melawan penjajah seperti yang dihadapi oleh para pahlawan-pahlawan, para pendahulu-pendahulu bangsa Indonesia ini. Tetapi perjuangan kita ini adalah perjuangan untuk memelihara iman. Tidak gampang Bapak Ibu. Supaya kita tidak kalah, tidak terjatuh dalam godaan dunia. Termasuk dalam hal ini tentang teman hidup atau pasangan hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan. Berapa banyak pemuda-pemudi gereja yang terpaksa meninggalkan Tuhan Yesus ya, meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan gereja hanya karena cinta. Nek Putri gimana, Put? Enggak ya? Wah, pacarnya Putri kan orang Kristen juga ya. Ya, saya senang tadi tanya-tanya sama Mbak Putri, udah punya pacar belum Mbak Putri? Puji Tuhan udah Pak Pendeta. Kristen toh? Iya, wah saya rodok plong gitu ya, lega ya. Sudah punya pacar, orang Kristen ya. Pacaran dulu, mengenal dulu supaya lebih dalam mengenalnya ya baru nanti katekisasi pranikah ya Putri. Iya luar biasa. Nah Bapak Ibu
Hati-hati dengan cinta ya. Jangan bermain hati loh Bapak Ibu ya. Saudara-saudara anak-anaknya. Nah, cinta itu kuat, sangat kuat ya. Seperti maut. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7 dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan yaitu cinta. Ya, saudara, saudara. Tapi meskipun perasaan cinta yang kita miliki memang sangat kuat. Saya juga pernah jatuh cinta loh. Tapi kiranya cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus itu lebih penting ya, lebih utama, sehingga jangan sampai karena cinta pada lawan jenis ya, kita meninggalkan iman kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan pelayanan. Percayakanlah masa depan saudara kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Segala sesuatu indah pada waktunya ya. Segala sesuatu indah pada waktunya ya. Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Tuhan sanggup untuk menemukan kekasih hati sesuai dengan kehendak. Tetapi kadang-kadang yang namanya emosional ya, memuda perasaan cinta itu ya, angel ya, sulit dikendalikan, koyo-koyo ujung-ujung gitu ya. Dulu waktu kita masih muda itu ada kebijakan orang berdagang senang jalan-jalan lihat gangnya, lihat akhirnya saja senang anjem gitu ya. Tapi yang penting kita mencari kehendak, carilah dahulu kehendak alam dan kehendaknya ya, maka semua itu akan kita dapat. Melalui episode ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, ini untuk orang tua. Sebagai orang tua, sama seperti Bapak Abraham lagi, Bapak Abraham juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk masa depan sang anak. Sebagai orang tua, Bapak Abraham tentu sudah banyak sekali kenyang pengalaman kehidupan. Dan ini sangat berguna untuk kebaikan keluarga. Terlebih pengalaman atas berkat penyertaan Allah. Sedangkan Ishak sebagai seorang pemuda, Ishak tentu perlu mendapat bimbingan dan arahan dari orang tuanya. Karena Ishak belum memiliki pengalaman yang cukup untuk urusan rumah tangga, urusan masa depan. Ya. Yang kedua, hamba Abraham memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk menunaikan tugas atau perintah dari tuannya, yaitu Bapak Abraham. Kesetiaan dan ketaatan ini terkadang diuji dengan kekhawatiran. Apakah iya saya bisa melaksanakan amanah dari Bapak Abraham? Juga diuji dengan perjuangan untuk membuat berhasil perintah tuannya. Nah, dalam pergumulannya ini, hamba Abraham meminta tanda kepada Allah. Tanda yang diminta ini bukan tanda yang aneh-aneh ya, tapi pertanda yang wajar yang memenuhi kriteria moral. Meskipun tetap mengandung misteri. Siapa calon istri bagi Ishak yang akan diberikan atau dihubungkan oleh Allah? Nah, melalui tanda inilah menjadi pergumulan iman. Dan ini yang diminta oleh
cari sendiri kadang nggak mau dibimbingkan oleh Tuhan. Itu mau saja. Penting kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus dalam hal memilih bukan hidup. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, banyak hal ini yang masih jadi misteri, khususnya menyangkut masa depan, termasuk tadi tentang hidup, ya, calon mantu, tentang pekerjaan kita nanti ke depan. Tetapi meskipun itu masih misteri, mari kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang mengatur langkah kehidupan kita. Kita belajar kepada firman Tuhan, percaya tentang Tuhan yang membuat perjalanan kita berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama masuk di dalam ulasan. Mari. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang ditaburkan pada kesempatan pemahaman Alkitab secara online hari ini. Kami belajar banyak akan firman Tuhan tentang arti kesetiaan, arti cinta, bagaimana kami hidup di dalam percaya kepada tuntunan Tuhan yang membuat berhasil kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu ini Bapa. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan berikan berlimpah berkat kekayaan. Tetapi juga Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan godaan. Bagi anak-anak-Mu yang merindukan teman hidup, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran dan kebijaksanaan. Tuhan tuntun, tunjukkan jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh menemukan teman hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kedua-duanya boleh bertumbuh bersama dalam iman, dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja-Mu GKJ Sabtu Mulyo ini dalam berbagai macam bidang pelayanan yang diselenggarakan, khususnya untuk kebutuhan pendanaan lahan parkir Gereja Indo ini Bapa. Kami harus mengembalikan pinjaman ke Koperasi Sinode GKJ di Salatiga. Berkatilah Bapa. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam gereja Tuhan ini, sehingga segala kewajiban yang harus kami penuhi, itu pun bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunilah kami akan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan dan doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Putri. Monggo Mbak Putri. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Dani Arianto yang sudah menyampaikan firman hari ini, yang tentunya sangat menguatkan kita, ya mengingatkan kita tentang Bapak Abraham dan Ishak, bagaimana Tuhan menuntun Bapak Abraham dan Ishak. Demikian juga kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan menuntun setiap langkah kita. Ya, ketika kita terus memberikan rancangan kita, memasukkan Tuhan dalam setiap rancangan kita, dalam setiap masa depan kita. Untuk menutup PA hari ini, kita akan pujikan pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku, bait yang pertama dan yang kedua.
kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mengikuti PA hari ini. Sampai berjumpa lagi di PA minggu depan. Tentunya jangan lupa untuk terus menaati protokol kesehatan. Semoga kita terus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan berkati.